Anda kembali menyaksikan Kawan Info. Pemirsa, KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu 2024 akan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tentunya ada berbagai aturan yang harus ditaati para peserta pemilu terkait kampanye. Lalu, bagaimana dengan pengawasannya? Kita akan tanya langsung ke Badan Pengawas Pemilu Kota Manado yang sudah hadir di sini bersama saya, Bapak Hartrun Tuwene, Ya. selaku Komisioner Kota Bawaslu Kota Manado. Terima kasih sudah hadir Ya, di terima kasih. studio Kawan TV, Pak. Baik, Pak. Terkait pengawasan pemilu khususnya jelang masa kampanye, kita mau samakan persepsi dulu. Kalau dari Bawaslu sendiri, yang dikategorikan sebagai kampanye seperti apa, Pak? Jadi kampanye intinya sudah menyampaikan visi misi, terlebih sudah mengajak. Jadi memang dia sampaikan visi misi dan mengajak. Memang sudah diatur di PRKPU 15 tentang apa itu sebenarnya kampanye. Jadi dari KPU sudah mengatur dan kami, dalam tugas kami dalam peraturan Bawaslu nomor 5 harus mengawasi itu semua. Seluruh proses penyelenggaraan pemilu yang seluruhnya itu ada 11 tahapan kampanye. 11 tahapan kampanye saat ini tanggal 28 tadi dikatakan akan masuk di saat kampanye. Tahapannya kampanye ya. Oke, siap, Pak. Media sosial termasuk atau bagaimana, Pak? Ya, dikatakan kalau di peraturan kampanye termasuk tadi yang baru keluar tentang petunjuk teknisnya, media sosial itu termasuk dengan daring. Jadi ada juga media seperti mungkin televisi, ada juga media cetak, ada juga media daring yang dikategorikan tadi media sosial. Ya, itu. Bagaimana dengan baliho-baliho yang sudah terpampang, Pak? Padahal belum masa kampanye ditetapkan. Oke, mungkin kita bedakan dulu. Yang tadi kebetulan media sosial, televisi, radio, media daring, itu boleh kampanye sesuai jadwal dari KPU nanti 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Tetapi untuk alat-alat peraga kampanye, APK, itu dimulai nanti bersamaan dengan kampanye bisanya 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Ada 75 hari. Berbeda dengan lalu ya, kalau lalu kan sekitar 103 hari. Sekarang memang agak dikurangi, tinggal 75 hari kampanye. Oke, baik. Oh, berarti terbagi dua ya, Pak? Iya, jadi memang untuk kampanye dibedakan yang alat peraga kampanye tertutup, terbuka, pembagian brosur dan semua itu sudah bisa dimulai dari 28 November. Tapi khusus untuk media, khususnya termasuk tadi media sosial daring, itu nanti 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Jadi nanti tahun depan lah. Oke, baik. Kembali soal baliho itu bagaimana, Pak? Oke, baliho ini sesuai dengan peraturan Juknis tadi yang baru dikeluarkan oleh teman-teman sahabat KPU. Juknisnya sudah jelas. Jadi baliho sudah dimuat termasuk bentuk ukuran. Selanjutnya ditetapkan nanti, kemarin kita pertemuan dengan seluruh partai politik untuk nanti titik-titik mana alat peraga kampanye tadi termasuk baliho itu untuk dipasang. Itu sudah ditentukan. Oke. Berarti kan sebelumnya belum ada terkait baliho yang dipampang gitu, Pak. Ya. Bagaimana gitu, Pak? Memang ada dua. Ini kan ada masa kampanye, masa sebelum kampanye. Oke. Nah, sebenarnya tahapan ketika ditetapkan partai politik sebagai peserta pemilu, Januari sudah bisa bersosialisasi. Tetapi sosialisasi itu cuma internal. Tidak boleh alat peraga kampanye, brosur, semua dilakukan di luar tempat publik umum. Nah, saat ini kalau kita lihat memang ada pemasangan, harapan kami itu cuma bentuk sosialisasi. Alat peraga sosialisasi, bukan alat peraga kampanye. Jadi kampanye tadi saya katakan sudah menyampaikan visi misi maupun sudah ada ajakan. Jadi itu kampanye. Kalau bersosialisasi oke, dia sosialisasi mungkin pribadinya atau partainya itu sudah dari Januari sudah dipersilakan. Tetapi khusus untuk dia mengajak, menyampaikan visi misi belum boleh. Nanti 28 November nanti. Tapi Pak, kalau dilihat-lihat di Manado masih ada juga beberapa baliho yang menampakkan citra diri yang belum ditertibkan, itu bagaimana? Oke, kemarin kami mengeluarkan saran perbaikan 1471 khusus Manado ya, ke seluruh partai politik peserta pemilu termasuk DPD. Jadi
seluruh partai politik, kalau di Manado ada 16 partai politik, termasuk peserta yang dari Dewan Perwakilan Daerah, itu kami sudah memberikan saran perbaikan. Itu totalnya yang berasal dirangkum, diverifikasi 1.471 alat peraga. Tetapi memang ada di situ yang sudah berbau alat peraga kampanye. Nah itu yang kami saran perbaikan ke seluruh parpol untuk ditertibkan. Ada yang memang kami sudah menghitung kembali, masih ada memang, tapi sudah boleh dikatakan 80% ditertibkan secara mandiri oleh partai politik dan calon. Memang masih ada yang akan ditertibkan nanti. Kami sudah kirimkan surat apa boleh buat nanti bersama pemerintah kota dan keamanan akan menertibkan nantinya. Oke, baik. Berarti sudah ada penertiban ya Pak? Oke, yang selama ini penertiban mandiri oleh partai politik bahkan caleg. Karena sejak ditetapkan bahkan untuk capres sejak 14 November lalu ketika diumumkan sudah mulai ditertibkan sendiri oleh para relawan maupun tim dari capres tersebut. Oke, berarti kewenangan Bawaslu hanya sebatas apa Pak? Memberi imbauan atau Jadi seperti apa? kami mengawasi, kami beraskan per Bawaslu 5 itu demi keadilan, maka selama ini kami baru saran perbaikan. Nantinya kami ketika diundang oleh pemerintah kota, kami bersama-sama untuk juga menertibkan. Karena yang ditertibkan itu mereka akan bertanya, ini alat peraga kampanye atau bukan? Nantinya juga di saat kampanye, mereka juga akan bertanya kepada mana yang tidak. Kan memang melintang jalan, di tempat-tempat seperti kantor pemerintah tidak boleh, tempat ibadah tidak boleh, sarana fasilitas militer tidak boleh. Nah, hal itu yang mereka tanyakan dan itu kami rekomendasikan ke pemerintah untuk ditertibkan. Jadi kami mendampingi saja seperti itu. Alat peraga kampanye yang seperti apa Pak yang dilarang? Ya, yang dilarang yang tadi yang saya katakan, kalau sekarang kan kebanyakan yang kami tertibkan kalau dia sudah kata caleg, ada kata saya calon, ayo pilih saya, ayo coblos saya, ada tanda paku, ada nomor urut. Berarti itu sudah tidak bisa karena itu alat peraga kampanye memang. Jadi sudah ada ajakan, sudah ada visi misi. Jadi seperti itu yang memang dilarang. Oke. Untuk masa sekarang ya. Tapi kalau 28 November nanti silakan. Baik, pasca DCT atau daftar calon tetap, jika ada baliho yang masih terpasang atau memuat citra diri, nomor urut, visi misi, apakah sudah memenuhi unsur pelanggaran Pak? Ya. Tapi dijawab usai jeda berikut. Jangan beranjak dulu pemirsa, kami akan kembali lagi sesaat ini. Hai, mau kasih tahu kalau ada promo tambah daya listrik dalam rangka Hari Listrik Nasional. Kapan lagi mau tambah daya sampai 7.700 volt ampere kung cuma bayar Rp271.023. So, segera ajukan lewat aplikasi PLN Mobile-nya. Kembali bersama kami di Kawanua Info. Pemirsa, kita masih bersama Komisioner Bawaslu Manado membahas soal pengawasan pemilu terutama jelang masa kampanye. Baik Pak, berdasarkan pasal 492 Undang-Undang Pemilu, kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU dapat dipidana. Boleh dijelaskan kampanye seperti apa sebenarnya Pak dan bagaimana tindakan dari Bawaslu? Oke, jadi memang di pasal itu sudah menjelaskan ketika KPU mengeluarkan jadwal, caleg parpol tanggal-tanggalnya sudah ada, maka kalau di luar itu kami tindaki. Karena bisa bertabrakan, bisa membuat suatu masalah. Jadi memang ancaman hukumannya sudah jelas bahwa mereka terancam 12 bulan, 12 juta, 1 tahun penjara. Itu pidananya. Untuk sanksi bagi mereka selain sanksi lainnya ya. Mereka mungkin tidak lagi diberikan kesempatan atau mungkin sanksi terberatnya mereka diskors atau dicoret sebagai caleg atau peserta pemilu. Itu yang paling berat. Tapi untuk pidananya memang
mereka disanksi 1 tahun penjara maksimal dan denda 12 juta. Itu yang sanksi dari pasal 462 tadi. Baik Pak, maksud dari fraza di luar jadwal itu bagaimana? Di luar jadwal maksud begini kan, nanti KPU akan membuat jadwal. Kalau sekarang kan pengertiannya tadi 4 dari tanggal 4 November sampai 27 November masa di luar masa kampanye. Itu pengertiannya. Masa kampanye 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Yang jadwal di luar atau tidak itu sesudah KPU mengeluarkan jadwal. Jadi nantinya mereka tentukan tanggal sekian 28, 29, 30 partai-partai ini. Lokasinya di mana saja, jamnya mana saja. Sudah akan diatur oleh KPU Manado. Khususnya Manado ya. Sudah diatur. Bahkan capresnya. Jadi kalau tidak di luar itu bisa saja bertabrakan. Bisa saja mereka mengambil waktu dari partai atau caleg lain atau capres lain. Nah itu kami akan langsung sanksi. Jadi sanksinya seperti itu bahkan terancam pidana. Berarti kalau kampanye sebelum 28 November itu berarti bukan kampanye? Di luar masa kampanye. Oh, Jadi masa kampanye tahapannya kan sudah diatur. Ada 11 tahapan. Jadi dia di luar tahapan masa kampanye. Kalau jadwal tadi, kalau KPU sudah mengeluarkan jadwal, sudah ada. Ini sementara digodok oleh KPU, masih digodok ya. Oke, baik siap Pak. Apakah ada jenis pelanggaran lain yang dapat dipidana Pak, terutama di masa kampanye ini? Banyak sekali, jadi mungkin itu kalau tadi cuma alat peraga kampanye. Nantinya juga contohnya kita akan melihat bisa saja money politik banyak sekali. Jadi nanti dia akan dihitung, memang bisa kasih uang transport, bisa kasih konsumsi, tapi itu ada aturannya untuk sesuai dengan anggaran penetapan daerah. Andai kan 1 kali konsumsi, jadi tidak bisa diberikan dalam bentuk uang, cuma boleh materi. Jadi seperti itu, tidak bisa, kalau diberikan uang itu akan melanggar, itu contohnya. Bahkan ada pengerusakan APK, mengganggu kampanye, tidak sesuai aturan lalu lintas, itu semua nanti ada sanksi. Termasuk nanti di media. Media itu kan sudah diatur durasi. Kalau di televisi mungkin maksimal 1 menit. 1 hari berapa kali muncul. Di radio 30 detik kalau di televisi, kalau di radio 1 menit, itu semua diatur. Termasuk kalau andaikan di media cetak, ukurannya berapa, itu sudah diatur. Di tempat-tempat, itu diatur nanti oleh KPU, masih kami menunggu itu. Tapi gambarnya seperti itu. Nanti kalau yang andai pun di media, kami akan sanksi termasuk di daring media sosial. Jadi semua akun dari para caleg partai politik harus dilaporkan. Contohnya saya berteman dengan dia belum caleg. Saya harus hati-hati karena segala akun dia yang bersponsor nanti jadi akun kampanye. Contohnya Vena. Tiba-tiba Vena sudah melike. Karena ini algoritma, ini robot. Nah kalau Vena akan diklarifikasi. Benarkah Vena like? Ini PNS like. Ini THL like. Ini Pala like, Kuntua. Karena mereka itu dianggapnya imparsial. Tidak boleh memihak atau independen. Nah itu kami akan berikan sanksi, tapi kami klarifikasi dulu. Bisa saja karena pertemanan di media sosial ini, akun itu sudah berubah jadi akun kampanye. Tanpa dia tahu, termasuk saya. Kemarin saya dapat tegur, kenapa melike? Saya bilang saya tidak like. Tapi memang karena berteman, robot itu algoritma dari YouTube, Instagram, TikTok, oh maaf ya, saya sudah sebut. Seperti itu, daring tadi, membuat kita like, padahal kita tidak like sebenarnya. Itu pelanggaran, tapi kita klarifikasi dulu. Kalau memang dia tidak, ya mungkin ketidaktahuan dia itu saya. Kami akan tegur caleg itu untuk mengeluarkan yang melapor itu. Oke baik. Terkait kampanye kan ada prinsip kesetaraan kan Pak. Itu pengawasannya bagaimana Pak? Karena kalau di media sosial ini kan sangat luas. Oke, memang salah satu prinsip demokrasi itu kesetaraan ya. Jadi memang ketika setara itulah kami, karena Bawaslu slogannya salah satu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi kami memang akan bersikap adil. Waktu kampanye, jamnya, lokasinya sesuai kemampuan partai juga ya. Kami akan atur bersama KPU nantinya. Kesetaranya seperti itu. Termasuk peluang di media, cetak, elektronik semua kami akan lihat. Jangan sampai dulu kan ada istilahnya full. Jadi di block time. Nah, itu kami akan atur juga nanti. Berarti Pak, baliho kampanye nanti ini akan sama ukuran atau sama banyaknya? Ya, semua sudah diatur. Sampai selebaran, pamflet, umbul-umbul ukurannya sudah dari KPU tadi barusan muncul, sudah diatur. Termasuk nanti memang seluruh partai politik difasilitasi awal juga oleh KPU. Nanti ada titik-titik KPU akan pasang sendiri spanduk yang dibiayai oleh KPU.
untuk awalnya. Jadi ya, kalau mandiri mereka silakan, tapi dari KPU sendiri seluruh partai politik peserta pemilu, seluruh anggota DPD Capres dibuatkan spanduk oleh KPU awalnya. Titik-titiknya juga sudah ditentukan. Berarti dibagi sama rata, Pak? Ya, sama rata semua. Oke. Yang terakhir mungkin ada imbauan bagi para peserta pemilu dan juga bagi masyarakat Kota Manado dalam menghadapi pemilu. Silakan, Pak. Oke, kita kan akan memilih yang terbaik. Jadi saran kami, seperti slogan kami Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama kami Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi kami harapkan kalau kami nanti ada di 1371 TPS pemilu nanti, kami ada di 87 kelurahan di Kota Manado, pengawas kami ada di 11 kecamatan, 33 orang di setiap kecamatan, tapi kan itu belum cukup juga. Tanpa dari Kota Manado kami memiliki 476.000 warga Kota Manado, tapi ada 346.000 pemilih. Kami harapkan masukan kepada kami untuk kita awasi agar pemilu ini sesuai asasnya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, luber jurdil. Kita harapkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hart atas waktunya. Sukses selalu dalam mengawal pemilu di Kota Manado khususnya. Ya pemirsa, aturan diciptakan tentunya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan pemilu. Bersama Bawaslu, mari bersama kita awasi pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkualitas. Saya Fenaliza pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV. Sampai jumpa.